Anda kembali menyaksikan iNews Sore bersama saya Fazilah Kairunisa. Pemirsa, usai menolak seluruh dalil Polda Metro Jaya, Aiman Wicaksono hari ini menjalani sidang duplik pra-peradilan kasusnya. Aiman menghadirkan 2 orang saksi ahli, yakni ahli hukum pers dan pakar hukum pidana. Kasus Aiman Wicaksono memasuki babak baru. Kamis pagi, Aiman menjalani sidang pra-peradilan dengan agenda pembacaan duplik terhadap Polda Metro Jaya. Hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Aiman didampingi oleh tim kuasa hukumnya. Untuk melawan dalil-dalil Polda Metro Jaya, Aiman menyiapkan 2 saksi yang memberikan argumentasi sesuai dengan bidang yang dikuasai. Saksi ahli yang dihadirkan adalah ahli pers yang menerangkan legal standing status Aiman pada 11 November 2023 saat bicara mengenai adanya dugaan ketidaknetralan aparat di pemilu 2024. Dalam persidangan, saksi ahli menjelaskan kedudukan Aiman sebagai wartawan termasuk hak yang dimiliki untuk melindungi narasumber. Selain ahli di bidang hukum pers, pihak Aiman juga menghadirkan saksi pakar hukum pidana yang menjelaskan konstruksi hukum kasus Aiman kepada majelis hakim, termasuk surat perintah penyitaan atas ponsel Aiman yang dinilai cacat formil. Menurut kami, apa yang disampaikan oleh ahli itu sangat relevan dan menguatkan dalil-dalil permohonan kami. Ya. Tadi kalau yang berkaitan dengan ahli pidana dan hukum acara pidana, jelas ditekankan secara tegas oleh ahli bahwa secara eksplisit di dalam KUHP yang boleh mengeluarkan izin penetapan penyitaan tersebut adalah ketua pengadilan. Itu jelas. Jadi karena patokan kita, dasar kita adalah KUHP, maka setiap tindakan yang dilakukan oleh penyidik itu harus berdasarkan pada KUHP. Gitu. Dan tentu kita mengujinya juga berdasarkan pada KUHP. Ya. Itu poin pertama. Poin kedua, berkaitan dengan ada 2 penetapan terhadap 4 barang bukti. Ya. Tentu tadi sudah kita dengar bersama apa yang disampaikan oleh ahli bahwa hakikatnya dalam melakukan penyitaan itu ada 1 penetapan saja, sehingga bisa dianggap dengan adanya penetapan kedua, izin penetapan penyitaan kedua ini, maka bisa dianggap proses penyitaan yang digunakan dasar melalui izin penyitaan pertama itu berarti ada cacat formil. Sebelumnya dalam pembacaan replik, kuasa hukum Aiman menolak seluruh dalil yang dibacakan Polda Metro Jaya dalam sidang. Pihak Aiman juga menyorot tajam soal surat izin penyitaan terhadap 3 barang bukti, yaitu akun Instagram, email, dan SIM card ponsel Aiman. Mereka menilai penyitaan ponsel Aiman tidak sah secara hukum, bahkan ada kejanggalan saat ada upaya melegitimasi proses penyitaan ini. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Dan untuk membahas informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan pakar hukum pidana, Prof. Suparji Ahmad. Selamat sore, Prof. Sore, Mbak. Ya, Prof, ini Anda juga tadi sebagai ahli hukum pidana begitu ya, yang memberikan pernyataan begitu. Menurut Anda, Prof, dari mata Anda, apakah ada yang janggal dari penyitaan HP Aiman ini? Ya, pertama bahwa penyitaan itu adalah sebuah upaya paksa ya, mengambil barang bergerak ya atas milik seorang saksi atau kemudian seorang tersangka ya dalam kepentingan sebuah penyidikan. Okay. Nah, tentunya agar proses penyitaan tadi itu memenuhi perlindungan terhadap hak asasi manusia, maka tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang. Okay. Maka untuk itu Mahkamah Konstitusi melalui putusan nomor 21/2014 bahwa penyitaan dapat diuji melalui mekanisme pra-peradilan. Di pra-peradilan tadi itulah diuji sah dan tidaknya penyitaan. Nah, dalam konteks kasus penyitaan barang milik Mas Aiman, ada beberapa hal kejanggalan. Okay. Pertama adalah kaitannya dengan izin penyitaan tadi itu. Yang nandatangani adalah Wakil Ketua Pengadilan Negeri. Padahal di pasal 38 itu jelas
proses penyitaan itu hanya dapat dilakukan atas izin Ketua Pengadilan Negeri setempat. Jadi jelas dan terang benderang izin tadi itu yang tanda tangan adalah Ketua Pengadilan Negeri setempat, tidak bisa ditafsirkan yang lain. Kalau kemudian ada aturan internal tidak boleh bertentangan dengan KUHAP tadi itu. Nah, apa makna dari izin Ketua Pengadilan Negeri? Maknanya adalah adanya sebuah persetujuan, adanya sebuah pengawasan agar penyitaan tadi itu berlangsung betul-betul untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, dalam pemeriksaan, dalam penuntutan. Nah, jadi ya itu tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang. Maka hakim terlibat melalui sebuah penetapan itu. Kemudian yang kedua, kejanggalan yang terjadi adalah kaitannya dengan barang yang disita. Mestinya barang yang disita tadi itu harus rinci, harus jelas ya, tidak bisa melebihi dari apa yang ditetapkan dalam proses penyitaan tadi itu. Nah, yang terjadi dalam kasus ini adalah di penetapan pertama itu hanya satu objek saja, handphone. Tapi pada kenyataannya ada objek-objek lain yang disita. Itu tentunya adalah tidak sesuai dengan penetapan pengadilan negeri. Kejanggalan yang ketiga adalah bahwa ada penetapan yang kedua di mana barang yang disita tadi itu sudah dilakukan penyitaan terlebih dahulu, baru dilakukan penetapan pengadilan menggunakan ketentuan pasal 38 ayat 2 KUHP. Padahal pasal 38 ayat 2 KUHP itu dapat diterapkan jika ada satu keadaan yang perlu dan mendesak, dan kemudian penyidik harus segera bertindak, dan kemudian tidak ada kesempatan untuk minta persetujuan dari pengadilan negeri, maka dapat dilakukan penyitaan terlebih dahulu. Setelah itu melakukan pemberitahuan untuk mendapatkan persetujuan atas penyitaan tadi itu. Jadi tidak ada satu keadaan mendesak, tidak ada satu keadaan darurat yang kemudian dilakukan penyitaan, tetapi faktanya itu terjadi. Kemudian yang keempat adalah kejanggalan terkait dengan barang bukti yang dikaitkan dengan jenis tindak pidana yang sedang dilakukan penyidikan, yaitu pasal 14, pasal 15, Undang-Undang Nomor 1 1946. Pasal 14 ayat 1 adalah penyebaran berita bohong yang dengan sengaja menimbulkan keonaran. Barang apa yang punya disita tentunya adalah bukti tentang keonaran. Barang bukti tentang berita bohong itu. Kalau ayat 2-nya adalah berita yang tidak jelas, berita yang kabar angin, itu harus ada buktinya. Atau kemudian yang 14 itu adalah berita yang ditambahi, dikurangi, terus kemudian disebarkan. Jadi ada 4 kejanggalan setidak-tidaknya yang menunjukkan proses penyitaan tadi. Kembalikan kepada hakim tunggal, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, untuk mengatakan apakah sah atau tidak penyitaan tadi itu. Berarti kalau dari pandangannya Prof dengan tadi bilang soal mengenai aturan penandatanganan surat penyitaan yang melanggar KUHP dan seperti itu dan tidak adanya urgensi, itu artinya berarti penyitaan barang bukti Aiman ini tidak sah begitu. Dan apakah itu artinya juga proses peradilan Aiman ini memiliki peluang besar untuk menang, Prof? Ya, pertama bahwa memang penyitaan tadi itu kan tidak boleh dilakukan dengan semenang-menang, tetapi harus ada kewenangan yang diberikan oleh KUHP dan kewenangan yang diberikan oleh penetapan pengadilan. Nah, kalau kemudian dalilnya di dalam persidangan pra peradilan bisa dibuktikan ada kesalahan prosedur dalam penyitaan, maka nanti potensi untuk dikabulkan gugatan atau permohonan pra peradilan ini adalah sangat besar. Karena pada dasarnya adalah bahwa persidangan pra peradilan itu adalah menguji prosedur. Dan objeknya apa? Objeknya adalah penyitaan. Bahwa dalam penyitaan ini ada kejanggalan, ada kesalahan prosedur. Mulai dari izin, mulai dari objek yang disita, mulai dari waktu penyitaan. Maka itu nanti adalah sangat dipengaruhi dari bukti-bukti yang menunjukkan ada kesalahan-kesalahan prosedur tadi itu. Sejauh ini adalah pihak pemohon, pihak Aiman mampu mendalilkan tentang itu, dan apa yang dilakukan adalah tidak mendasarkan pada sebuah asumsi, tapi mendasarkan sebuah norma yang telah jelas. Sekali lagi bahwa ada ketentuan yang jelas hanya berdasarkan izin Ketua Pengadilan Negeri setempat. Dengan demikian itu adalah menandatangani Ketua Pengadilan Negeri tadi itu. Maka kalau itu yang terjadi,
bukan ketua pengadilan negeri, berarti adalah sebuah kesalahan prosedur dari penyitaan. Apakah kemudian akan dibantah bahwa itu adalah suatu hal yang biasa? Ada wakil ketua pengadilan negeri dan itu adalah kesepakatan tadi internal tadi itu. Saya kira itu adalah tidak bisa bertentangan dengan apa yang ada dalam hak. Jadi soal menang atau soal kabul sebuah gugatan tadi itu adalah sangat tergantung dari proses pembuktian kesalahan prosedur. Sejauh ini saya kira mampu dibuktikan adanya sebuah kesalahan. Berarti adanya kesalahan prosedur terkait dengan adanya penyitaan barang bukti, meskipun penyitaan ini berkaitan dengan pencarian bukti, begitu ya. Nah, ngomong-ngomong soal bukti, yang dicari adalah polisi adalah narasumber yang sampai saat ini masih dilindungi oleh Aiman Wicaksono, begitu. Dan pada saat itu Aiman masih sebagai wartawan, artinya Aiman masih memiliki hak tolak. Iya, betul bahwa kalau kita lihat dari kronologis yang terjadi ya, bahwa Mas Aiman ini kan wartawan, ya, kemudian punya hak tolak, terus kemudian bahwa yang bersangkutan jubir, kemudian caleg, tapi kemudian sudah mengundurkan diri, tapi kemudian belum disetujui, maka status wartawannya itu adalah masih melekat. Meskipun kemudian ada edaran PWI yang kemudian harus mengundurkan diri, tapi pengunduran kan harus ada sebuah persetujuan. Dengan demikian, selama pengunduran diri tadi itu belum disetujui, maka statusnya masih melekat sebagai seorang wartawan. Dan disitulah kemudian sebagai seorang wartawan punya hak untuk menolak agar apa? Agar terlindungi narasumber. Kalau nanti narasumber tidak dilindungi oleh wartawan, maka kebenaran tidak akan terungkap, kan akan beresiko, akan berbahaya. Maka disitulah dalam konteks jurnalistik, narasumber itu adalah dilindungi. Tujuannya apa? Supaya mengungkapkan sebuah kebenaran. Seorang narasumber, kalau kemudian dia nanti terancam keselamatannya karena dibuka identitasnya, maka dia tidak akan menjadi narasumber, tidak akan mau menjadi narasumber. Maka untuk itu adalah dia dilindungi. Dan wartawan punya hak tolak untuk apa? Untuk melindungi narasumber tadi. Itu tujuannya untuk melindungi kepentingan narasumber, untuk melindungi sebuah kepentingan kebenaran. Berarti kalau dengan adanya hak tolak yang tertuang atau tertulis dalam Undang-Undang Pers, itu artinya Undang-Undang Pers ini dilanggar dong, Prof? Ya, disitulah sebetulnya satu persoalan fundamental ini adalah apakah kemudian Pak Mas Aiman ini bisa langsung dimasukkan unsur melakukan tindak pidana pasal 14 pasal 15 atau sebetulnya ada mekanisme internal melalui Undang-Undang Pers, jadi melalui Dewan Pers. Nah, itulah sebetulnya mestinya harus dilihat secara jeli, secara cermat, bahwa yang bersangkutan adalah masih wartawan, sikap dan mekanisme internal dari Dewan Pers itu masih terlebih dahulu. Oke, baik. Terima kasih Prof. Suparji Ahmad, pakar hukum pidana, atas informasinya, dan terima kasih telah bergabung di Ini Sore. Salam sehat selalu, sampai jumpa.